Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi min wara'il asar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal muhtar. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdarihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib Musholla Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Bekang Bumi Cibangsa Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 16 ya, di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang banyak buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah secara istiqomah. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin.
bertakwa, menjalankan perintah Allah. Marilah kita bertakwa, menjauhi larangan Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Amar ma'ruf nahi munkar, wajiblah kita tegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar, wajiblah kita tegakkan. Itulah perintah Allah, kewajiban kita semua. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat manusia yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallim bil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallim bil ummah minal afati wan niqmah, wa min hammin wa min gummah bi ahdil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'azakumullah wa a'azakumullah. Langsung saja penyampaian materi tanpa berbasa-basi. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Ketika Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu bertemu
saat itu dengan baginda Rasulullah bersabda kepadanya, "Sal, mintalah kau kepadaku apa yang ingin kau minta dariku." Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu saat itu beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku mohon kepada engkau ya Rasul, kepada Tuhan ya Rasul, agar aku dapat bersama Tuhan nanti di dalam sorga. Nah, ini permintaan sahabat Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia memohon kepada baginda Rasul agar dia bisa bersama Rasulullah berada di dalam sorga. Riwayat ini sebagaimana dijelaskan, diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lengkap hadisnya sebagai berikut. An Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Faqala au ghairu dzalik, faqultu huwa dzalik. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya dari sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, qala telah bersabda, li kepadaku, sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau menurut ilmu nahwu, qala li an-nabiyyu itu tartibul kalamnya tersusun dari fi'il, fa'il, maf'ul. Cuma taqdimul maf'ul wa ta'khirul fa'il, mendahulukan maf'ul, mengkemudiankan fa'il. Fi'ilnya qala, setiap fi'il pasti butuh fa'il. Kullu fi'lin yahtajul fa'ila, setiap fi'il pasti butuh fa'il. Nah, fa'ilnya muakhir, dikemudiankan, diakhirkan, dibelakangkan. Fa'ilnya yaitu lafaz an-nabiyyu. Sementara li yang tersusun dari huruf JR dan yang mutakalim wahdah yang disebut jar majrur atau sifat jumlah. Nah, ini kedudukan kalimatnya jadi maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan, mendahului fa'il. Jadi qala telah bersabda li kepadaku sopo. Nah, itu fa'il. Fa'il itu sopo. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Buraidah bin Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda kepadaku begitu. Kata Rasulullah, sal ini fi'il amar dari sa'ala yas'alu, saklan. Fi'il amarnya sal. Artinya mintalah kau kepadaku. Itu kata Rasulullah. Nah, saat itu Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, fakultu maka lalu aku, kata beliau, kata Rabi'ah, berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka, aku memohon kepada engkau ya Rasul, kepadaku ya Tuhan, murafaqataka fil jannah, agar aku dapat menemanimu, mendampingimu, bersamamu di dalam sorga. Ini permintaannya luar biasa. Jadi ingin masuk sorga, dan di sorganya ingin bersama Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Ajib. Kalau saya pribadi sih ini
Nggak tahu bapak-bapak ya. Kali bapak-bapak mah pengen surga lebih tinggi dari Rasulullah gitu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kebahagiaan yang amat sangat luar biasa, nikmat besar kalau di surga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bisa berbarengan duduk bersama beliau. Nah, ini permintaan Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Pakola, maka lalu Rasulullah bersabda, atau barangkali adakah permintaan yang lain selain itu ya Rabi'ah? Kali masih ada permintaanmu kepadaku selain itu. Fakultu, maka lalu aku, kata Rabi'ah, berkata, dua dari hanya itu ya Rasulullah permintaanku. Enggak ada permintaan yang lain dariku. Selain itu, aku hanya ingin di surga bersama engkau ya Rasul. Nah, itu permintaan Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata beliau, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Jika engkau wahai Rabi'ah bin Malik al-Aslami benar-benar ingin bersamaku di dalam sorga, berjumpa denganku di sorga, menjadi temanku di sorga, menjadi pendampingku di dalam sorga, maka tolonglah aku, kata Rasulullah, untuk membantu permintaan itu dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, menurut para ulama yang dimaksud sujud di sini maksudnya as-sholatu, sholat sunnah. Apabila engkau benar-benar ingin bersamaku di dalam surga, kata Rasulullah, maka perbanyaklah engkau melakukan sholat sunnah. Jadi melakukan sholat sunnahnya bukan hanya sebatas sholat sunnah rawatib yang mengiringi, yang mengikuti sholat fardu 5 waktu yang berjumlah 22 rakaat, yang 10 rakaat status hukumnya sunnah muakkad. Rinciannya yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Ini sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan, dikuatkan di dalam agama Islam. Artinya kesunahan ini sangat amat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan oleh umatnya, dan beliau nggak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, terutama yang hukumnya sunnah muakkad. Dan mengerjakan sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad pahalanya besar, mendekati pahala wajib, walaupun status hukumnya sunnah. Kemudian sisanya yang 12 rakaat, nah itu status hukumnya sunnah ghair muakkad. Rinciannya 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib, 2 rakaat qobliyah isya, jumlah 12 rakaat. Jadi sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, ada yang hukumnya sunnah muakkad sebanyak 10 rakaat yang rinciannya tadi sudah saya sampaikan. Ada yang hukumnya sunnah ghair muakkad, jumlahnya 12 rakaat yang rinciannya juga sudah saya sampaikan barusan. Berarti sholat sunnah rawatib seluruhnya berjumlah 22 rakaat. Ditambah sholat fardu 5 waktu sehari semalam seluruhnya berjumlah 17 rakaat. 22 rakaat ditambah 17 rakaat sama dengan 39 rakaat. Minimal usahakan orang yang beriman mengerjakan sholat fardu 5 waktu berikut sholat sunnah, jumlah jamreh minimal paling tidak sehari semalam 50 rakaat. Berarti sisanya yang 11 rakaat supaya menjadi 50 rakaat sehari semalam itu bisa kita bagi-bagi 2 rakaat untuk duha,
atau 3 rakaat untuk witir, sisanya 8 rakaat dibagi-bagi, 2 rakaat untuk duha, kemudian sisanya 2 rakaat untuk tahajud, sisanya 2 rakaat untuk hajat, sisanya 2 rakaat untuk yang lainnya. Minimal paling tidak seyogianya lah kita mengerjakan sholat itu sehari semalam, fardu 5 waktu dan sunnah sebanyak 50 rakaat. Itu minimal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat itu masing-masing 4 rakaat. Qobliyah Jumat 4 rakaat, ba'diyah Jumat 4 rakaat. Sama dengan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. 4 rakaat tersebut, baik qobliyah Jumat, qobliyah zuhur itu boleh 1 salam atau boleh dengan 2 kali salam, tapi dengan 2 kali salam itu jauh lebih afdal daripada 4 rakaat 1 kali salam walaupun boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang paling pertama kali dipercaya dan ditunjuk langsung oleh Nabi untuk mengumandangkan azan ketika perintah sholat sudah turun kepada beliau adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang budak, tapi mendapatkan kehormatan dari Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Padahal sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang dari golongan bangsawan. Sahabat-sahabat lainnya banyak yang suaranya bagus, lebih bagus daripada Bilal bin Rabah, seperti Ubay bin Ka'ab. Tapi kenapa saat itu Rasulullah mempercayakan kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan? Artinya orang rendah sekalipun bisa menjadi mulia, tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bilal bin Rabah ini orang yang bertakwa, orang yang kuat mempertahankan keimanannya walaupun disiksa oleh orang kafir ketika dia berstatus sebagai budak yang dikuasai oleh orang kafir dan mendapatkan siksaan luar biasa, tapi tetap dia mempertahankan keimanannya. Ahad, Allah, Tuhanku yang Maha Esa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bilal bin Rabah, beliau setiap kali selesai bertoharoh, bersuci, berwudu, baik di waktu siang atau waktu malam, beliau selalu melaksanakan sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Maksudnya adalah sholat sunnah, sunnatul wudu, sholat sunnah wudu atau sholat sunnah syukur wudu. Nah ini sholat sunnah syukur wudu, ini pekerjaannya, perbuatannya sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dan sepertinya Rasulullah nggak pernah mengajarkannya kepada Bilal bin Rabah. Mana buktinya? Buktinya Rasulullah memanggil beliau dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Lengkap hadisnya begini: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam, fa inni sami'tu dabban laika baina yadayya fil jannati. Qala ma'amiltu amalan arja indi min anni lam atatohar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolli. Itu hadisnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik, hadis tersebut kita artikan supaya kita bisa memahami isinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda li Bilalin, kepada Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ketika berada saat itu di hadapan baginda Rasul, Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, kata Rasulullah, wahai Bilal, hadis nih, coba kami ceritakan kepada
terangkan kepadaku, ceritakan kepadaku. Bi arja amalin amil tahu fil Islam. Amalan apa yang paling engkau andalkan, yang telah engkau lakukan dengan biasa di dalam ajaran Islam? Pak ini, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, sami itu telah mendengar dapat naflaika, suara terompah, suara sendalmu, baina yadaya fil jannah, berada di hadapanku di dalam sorga. Terdengar suara terompahmu di hadapanku di dalam sorga. Itu kata Rasulullah. Artinya Bilal bin Rabah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk sorga. Coba kamu terangkan amalan yang paling kamu andalkan di dalam Islam, yang telah kamu kerjakan secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, dan kamu tidak pernah meninggalkan amalan itu. Coba kamu terangkan kepadaku. Qala Bilal menjawab. Kata Bilal begini, ma'amil tu amalan arja ini min anni lam atatahhar kuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutibali an usolli. Itu jawaban Bilal bin Rabah kepada Rasulullah saat Bilal bin Rabah diminta Rasulullah untuk menerangkan amalan apa yang telah dikerjakannya selama ini, yang paling diandalkan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah menjawab, aku tidak melakukan suatu amal pun yang paling aku andalkan di dalam ajaran agama Islam daripada bahwasanya aku setiap selesai bertoharoh, setiap selesai berwudu, bersuci, illa sholat itu bidzalika tuhur, baik di waktu pisaatin min lail aw naharin, baik di waktu malam aku berwudu maupun di waktu siang aku berwudu, illa melainkan sholat itu aku melakukan sholat bidzalika tuhur, dengan toharoh tersebut. Artinya Bilal bin Rabah selalu mengerjakan sholat sunat syukur wudu. Usolli sunnatas syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala, atau boleh usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal bin Rabah. Kapanpun Bilal bin Rabah berwudu, siang atau malam, kapanpun, setiap selesai berwudu, Bilal selalu melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunat wudu. Nah itu ya Rasulullah yang aku pegang, hanya itu. Kata Bilal, ma kutibali aku sholli, sebagaimana ditetapkan bagiku bahwasanya aku mengerjakan sholat sunat syukur wudu 2 rakaat. Nah kalau kita perhatikan, jawaban Bilal diawali dengan sebuah pertanyaan dari baginda Rasul. Kata Rasulullah, kamu ceritakan kepadaku amalan apa yang sudah kamu lakukan, sudah kamu biasakan, dan itu paling kamu andalkan di dalam agama Islam. Rasulullah bertanya, itu artinya bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat sunnah wudu kepada Bilal bin Rabah. Tapi saat itu setelah Rasulullah mendapatkan jawaban dari Bilal bin Rabah, Rasulullah tidak mengatakan bid'ah, tidak. Kan sekarang mah banyak orang-orang boloon selalu membid'ah-bid'ahkan. Maulid Nabi bid'ah. Alasannya karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bego lu. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, loon lu. Karena tidak diperintahkan Rasulullah, bodoh lu. Karena tidak dikenal di zaman Rasulullah masih hidup, bid'ah, sesat, neraka,
yang buludan, yang hari bulan, yang dibangun bulan, sesat, neraka semuanya. Nah, mereka sudah berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan dengan lisannya bahwa memperingati Maulid itu bid'ah dolalah? Adakah hadisnya satu saja yang menerangkan bahwa kalau umat Islam merayakan Maulid bid'ah dolalah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, lalu kenapa kamu berani-berani membid'ahkan sesuatu yang tidak dibid'ahkan Rasulullah? Berarti kamu pelaku bid'ah. Kamu mengada-ada dalam Islam. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Kamu katakan itu. Padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa memperingati Maulid bid'ah, tapi kamu katakan bid'ah. Berarti kamu mengada-ada dalam ajaran Islam. Berarti kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Berarti kamu sebenarnya pelaku bid'ah. Udah, itu aja bilangnya. Saya ngomong gitu. Bilang sama si Jawa tuh, sama si Piranda tuh. Biar dengar nanti dia, YouTube saya nanti. Biar dia rumah saya, gue sama gua. Nanti gua langsung jolok di depan lu. Silakan lu pilih, lu duluan baca gua atau gua duluan baca lu, bebas lo. Kita wajib memerangi paham Wahab, wajib jihad fisabilillah. Karena di belakang Wahabi Yahudi yang akan merusak ajaran Islam dari dalam, yang akan merongrong akidah Islam dari dalam. Akidah yang dianut oleh orang-orang Wahabi bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidah yang sesat, menyesatkan umat, yaitu akidah Mujassimah dan Musabbihah yang meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Itu bertentangan dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana mereka berdua mengatakan bahwa Allah mukhalafatul lil hawa, Allah berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal yang sama dengan Allah. Nah, akidah yang dianut oleh kaum Wahabi, akidah Mujassimah, Musabbihah, yang meyakini bahwa Allah sama dengan makhluknya. Ini kan tolol. Belum lama ada lagi aliran sesat mana tuh, yang mengatakan Allah itu makhluk. Oh iya, kemudian diserang sama Laskar FPI, ditangkap. FPI koordinasi dengan aparat kepolisian, namanya aliran sesat hakiki. Jadi mereka meyakini Allah itu makhluk, dan mereka menjamin masuk surga pada siapapun pengikutnya yang mau menyerahkan emas atau perak. Wah, modus itu modus. Jangan hati-hati, sekarang akhir zaman banyak bermunculan paham-paham sesat. Mereka jangan jauh-jauh dari ulama yang lurus, ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, biasanya yang suka teriak sayur, sayur. Dulu waktu belum tukang kayu pakai telolet. Nah, kan dia agak teriak pakai telolet. Dulu waktu belum pakai alat telolet, dia teriak sayur ketika tukang sayur mengidarkan dagangan sayurannya. Dia teriaknya sayur. Biasanya yang suka teriak sayur adalah tukang sayur pasti. Nggak mungkin tukang kredit, tukang sayur. Demikian pula mereka yang biasa teriak bid'ah, uludan bid'ah, yasinan bid'ah, salawatan bid'ah, marhabah bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Sebenarnya mereka itulah pelaku bid'ah. Sebenarnya mereka adalah pelaku bid'ah. Jangan dideketin, bahaya nanti kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah enggak pernah mengatakan umatnya yang memperingati maulid kelahiran beliau bid'ah, enggak pernah mengatakan bid'ah. Tapi ini ada makhluk tolol, makhluk goblok, blokon, bodoh bener, berani mengatakan memperingati maulid bid'ah. Padahal Rasulullah belum pernah mengatakannya. Berarti dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah. Berarti mengada-ada dalam agama. Itu namanya bid'ah, tolol. Siapa yang ngomong
jual 2 borong loh. Ya nggak minta saya. Kesel aja kan bilang musuhannya kan guys, cekek lain. Makanya yuk kita bentengi kampung-kampung kita, desa-desa kita, masjid-masjid kita, jangan sampai dikuasai oleh sekelompok manusia yang pahamnya Wahabi. Naudzubillah min. Ayo perkuat sholat berjamaahnya. Jangan sampai nanti keduluannya imamnya orang pahamnya Wahabi. Ayo perkuat kita. Rapatkan barisan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahwa apabila kita ingin masuk surga dan di dalam surga ingin bersama Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, menemani Rasulullah, mendampingi Rasulullah di surga, maka kata Rasulullah, agar hendaknya kita memperbanyak sholat sunnah, di antaranya tahajud. Saya percaya bapak-bapak kalau setengah malam, 1/2 malam atau 2/3 malam, saya percaya bapak-bapak suka bangun. Betul kan? Suka bangun tengah malam jam 12 atau jam tengah 1 atau jam 1 atau jam tengah 2 atau jam 2 suka bangun? Ngapain? Pipis. Setelah pipis ngopi, tidur lagi. Lupa nggak cebok dulu ya. Nah, manfaatkan untuk tahajud, gak usah banyak-banyak 2 rakaat, yang penting ngereyah tiap malam 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah bersabda, Abdul Akmal adwamuha wa iqal. Amal yang paling abdul, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, amal yang paling disukai oleh Allah adalah ngereyahnya, dawamnya, istiqomahnya, walaupun mengerjakan amalnya sedikit, cuma 2 rakaat, tapi kalau dilakukan tiap malam, itu yang afdol, itu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja tiap malam. Setahun udah berapa rakaat tuh? Udah 300, udah 700, 360 kayak 2 berapa? 620, 720 rakaat. Tuh kalau kita sholat sunat tahajud tiap malam 2 rakaat saja, itu dalam tempo setahun kita telah melaksanakan sholat tahajud selama setahun 720 rakaat. Lalu bagaimana kalau tiap tahun kita nggak pernah tinggal tahajud selama 80 tahun kita hidup dunia? Masya Allah, itu sudah luar biasa. Aduh, saya belum mampu tiap malam tahajud, ya minimal seminggu sekali lah. Tiap malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Duh, nggak mampu juga seminggu sekali, ya 2 minggu sekali lah. Berjuang melawan hawa nafsu, mumpung dikasih kesempatan, umur sehat, manfaatkan tahajud tengah malam walaupun 2 rakaat, supaya nanti di akhir kita termasuk orang beruntung, tidak menyesal. Aduh, 2 minggu sekali belum mampu, ya sebulan sekali lah. Nggak mampu juga, ya setengah tahun sekali lah. Nggak mampu juga, setahun sekali aja tahajud. Nggak mampu juga, seumur hidup sekali aja dalam ketika tahajud. Nggak mampu juga, Masya Allah. Tapi nggak ada yang seperti ini ya. Saya percaya jamaah tahajudnya rajin. Rajin, percaya rajin. Insya Allah. Paksakan ibadah mah kudu maksakan, termaksakan mah nggak bisa juga. Kurang kayak menang duit ya. Maksakan kurang dicapai-capai. Kudu nurut ka bos, mangkat jam 6, mangkat jam 10, mangkat kudu tempat waktu, eta nurut ka jelema tibang saur hayang menang duit. Masa menang ridho Allah nggak mau berjuang? Masa orang pengen dapat surganya Allah, nikmat besar dalam surga nggak mau berjuang? Ayo kita berjuang untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi semuanya itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Bani Israil ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam, maksudnya 1/2 malam, berarti jam 12,
Cuma para ulama al-fiqih berpendapat, ada yang berpendapat bahwa qiyamul lail yang afdal 2/3 malam, yaitu tengah 2. Tapi mulainya dibolehkannya qiyamul lail 1/2 malam. Nisfahu 1/2 malam. Wa minal laili, dan dari 1/2 malam atau separuh malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu di 1/2 malam itu. Nafilatan laka, sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu. Asa ayat asa rabbuka maqama mahmuda, moga-moga Tuhanmu mengangkat kamu ke makom yang terpuji. Rata-rata orang-orang yang dimuliakan oleh Allah hidupnya dunia akhirat, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Di sholat tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah di pertengahan malam dengan tahajud, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan mendekatkan diri, melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu adalah da'bus sholihin, itu kebiasaannya orang-orang yang soleh, itu kebiasaannya para aulia Allah, itu kebiasaannya para nabi. Yuk kita ikuti kebiasaan mereka, insya Allah. Kalau nggak mampu tiap malam, ya seminggu sekali usahakan. Jangan sampai dalam tempo seminggu sama sekali kita nggak bertahajud. Kita harus merasa rugi. Ya syukur-syukur sih bisa tiap malam. Nah kita makan aja tiap hari 2 kali bisa. Masa tahajud seminggu sekali nggak bisa? Padahal makan ujung-ujungnya dibuang kemana? Ke toilet. Kan? Kalau tahajud kan menyebabkan kita nanti mendapatkan kecintaan Allah. Demikian talim kita. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang ingin bersama Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam surga, Rasulullah sudah memberitahu kepada kita, yaitu caranya bikasroti sujud. Caranya dengan memperbanyak sujud kepada Allah, maksudnya dengan memperbanyak sholat sunnah. Karena setiap kali kita melakukan sholat, pasti kita akan melakukan sujud 2 kali pada setiap 1 rakaat. Baik sholat sunnah, sholat fardu, tetap hukum bersujud 2 kali pada setiap rakaat itu wajib. Enggak sholat kalau sujudnya cuma 1 kali. Apalagi sama sekali nggak sujud, itu bukan dinamakan sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pertolongan Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, kualitas perintah ibadah kita, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup talim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya
ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man bihalaki sholat islam wal muslimin. Rabbana jinna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma inna nas'aluka sihha wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah wal amna fid dunya wal akhirati lana wa li jami'i ahli baitina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.